Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita dahului dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita masuk dalam materi hari ini, Bapak akan mengabsen untuk daftar kehadiran pada hari ini ya. Jadi yang pertama Kevin hadir ya. Hadir. Kemudian Solihin hadir enggak? Hadir ya. Selanjutnya Eva hadir ya. Hadir. Kemudian terus Amelia hadir enggak? Hadir ya. Kemudian Lita hadir enggak? Hadir ya. Jadi semua hadir untuk hari ini, alhamdulillah. Jadi melanjutkan materi minggu lalu. Jadi kita akan menginjak materi di bab kedua ya. Mata pelajaran fikih pada semester kali ini. Jadi silahkan anak-anak buka untuk LKS masing-masing ya. Bab 2. Oh iya, tentang toharoh ya, tentang toharoh dan problematika. Jadi apakah sudah dilihat masing-masing di LKS-nya? Sudah ya? Ya, kalau sudah, mari kita simak bersama-sama ya. Bapak akan jelaskan, kalian menyimak. Jadi bab 2 ini kita akan membahas tentang toharoh dan problematikanya ya. Jadi perlu kalian tahu anak-anak ya. Jadi kenapa kok setiap kitab-kitab fikih ya, baik itu di pondok ataupun buku-buku mata pelajaran fikih itu di bab-bab awal, di bab-bab pertama itu selalu menjelaskan tentang bersuci atau toharoh ya. Karena semua ibadah itu haruslah diawali dengan keadaan bersuci ya. Jadi ibadah apapun ya, entah itu yang wajib ataupun yang sunnah ya, semuanya harus diawali dengan kita bersuci. Jadi ketika bersoal cara kita bersucinya saja belum tepat ya, ibadah kita nggak akan diterima gitu. Jadi sebelum beribadah itu wajib hukumnya bersuci terlebih dahulu. Contohnya seperti sholat. Jadi sebelum sholat kita harus bersuci terlebih dahulu ya, berwudu namanya. Jadi kalau wudunya nggak benar ya, otomatis sholatnya pun nggak diterima, itu nggak sah. Jadi syarat sahnya sholat itu ya yang pertama harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil ya. Atau dengan kata lain berwudu. Jadi paham ya, bisa dipahami ya anak-anak pengantar dari materi toharoh ini. Jadi mari kita simak bersama ya. Silahkan kalian lihat materi di LKS masing-masing. Jadi apa itu toharoh ya? Toharoh adalah berasal dari bahasa Arab ya. Toharotun berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci atau membersihkan diri dari segala bentuk kotoran ya, baik fisik maupun spiritual. Fisik, kotoran fisik ya, contohnya ya kita terkena najis yang terlihat, namanya kotoran ayam ataupun yang lainnya, itu yang menyebabkan kita kotor gitu. Itu harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Ataupun maupun spiritual itu non fisik ya. Non fisik itu contohnya kayak kita buang air besar ataupun buang air kecil, itu harus
bersuci dengan berwudu seperti itu ya. Jadi kotoran itu bentuk fisik maupun spiritual ya. Jadi ada yang berbentuk fisik terlihat dan ada yang spiritual nggak terlihat gitu. Di dalam Islam toharoh sangat penting karena merupakan syarat untuk melakukan ibadah tertentu. Contohnya di sini seperti sholat. Jadi sangat penting sekali toharoh. Yang pertama, ketika sholat kita sudah benar tetapi wudunya kita salah ya, sholat kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sampai ini dapat dipahami ya materinya anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian alat toharoh. Jadi di sini ada beberapa alat untuk bersuci ya. Yang pertama air ya. Jadi air itu alat bersuci yang paling utama ya, di antara alat bersuci yang lain. Kalaupun ada yang lain tapi masih ada air ya, kita dianjurkan untuk menggunakan air. Selanjutnya debu. Debu ini untuk bersuci bagaimana? Ini untuk bertayamum ya. Untuk bertayamum ketika susah ditemukannya air gitu. Jadi diperbolehkan kita bersuci tanpa menggunakan air dengan alternatif menggunakan debu, dengan syarat ya kita susah mencari air pada waktu itu, sedangkan waktu sholat sudah masuk, kita susah mencari air, nah kita boleh bersuci dengan menggunakan debu gitu. Kemudian yang ketiga alat penyama. Jadi siapa di sini yang sudah tahu tentang penyama ya, penyamakan? Jadi penyama ini biasanya digunakan untuk itu apa? Kalian tahu beduk masjid itu ya, itu kan terbuat dari kulit binatang ya, kulit hewan kayak sapi ataupun kambing. Nah, itu kan setelah kita sembelih, nah kulitnya ini kan harus disama, harus dibersihkan. Nah, caranya bagaimana ya bisa kita sucikan dengan menyamak itu tadi. Tata caranya kurang lebih seperti ini. Jadi biar tidak bau, kemudian bersih, terlihat bersih, suci, itu harus disamak dengan menggunakan buah yang asam ya, atau kotoran burung ya, yang asam seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas spesifikasi tentang alat penyamak ini. Dan selanjutnya batu ya. Jadi batu ini untuk apa? Bersuci yang bagaimana? Jadi batu ini digunakan ya sama seperti debu tadi ya. Ketika kita sulit untuk memperoleh air, nah kita diperbolehkan menggunakan batu. Nah, di sini dispesifikasikan untuk bersuci istinja ya. Istinja nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Kemudian di gambar ini bisa anak-anak lihat ya, ada tisu, kemudian ada daun kering, ini sama. Artinya istinja itu bersuci bisa menggunakan tisu dan bisa menggunakan daun kering. Yang penting alat yang kita gunakan untuk istinja ini tadi itu yang pertama filternya harus menyerap, harus bisa menyerap seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sampai ini paham ya? Apakah ada yang mau bertanya? Paham semua ya? Alhamdulillah kalau semua sudah paham. Jadi kita lanjutkan lagi materinya, disimak baik-baik ya. Kemudian di sini pembagian air. Jadi air itu sendiri itu dalam materi bersuci itu ada dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah air yang suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan ya. Jadi air yang suci kemudian ketika kita gunakan ya
mensucikan, maksudnya seperti itu. Atau di sini disebut juga dengan air mutlak ya. Bisa anak-anak lihat pada gambar tersebut ya. Jadi air mutlak di sini ada banyak sekali ya. Jadi semua jenis air mutlak ini itu bisa digunakan untuk bersuci ya. Yang pertama air hujan, jelas air hujan itu suci hukumnya karena jatuh dari langit langsung, bisa kita langsung gunakan ketika hujan, langsung kita gunakan untuk berwudu bisa dan sah ya. Kemudian air salju bisa, jadi salju itu kan pada dasarnya es ya. Nah, ketika mencair berubah jadi air, nah airnya itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian air mata air jelas karena banyak ya istilahnya sumber mata air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian air sumur, terus air sungai, air laut juga bisa digunakan untuk bersuci, dan kemudian air seperti itu. Eva, gimana, mau bertanya bagaimana? Oh iya, jadi air embun ini kenapa kok masuk dalam air, sedangkan air embun ini kan sedikit ya. Jadi seperti ini, air embun itu hukumnya suci ya. Kalau mau kita gunakan untuk bersuci ya kita kumpulkan sampai menjadi banyak dan cukup untuk kita bersuci, baru bisa kita gunakan untuk bersuci seperti itu. Tapi secara hukumnya itu tidak makruh digunakan, artinya boleh kita menggunakan air embun untuk kita bersuci. Jadi untuk air yang pertama sudah paham ya. Jadi air suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Selanjutnya air suci mensucikan tetapi makruh digunakan. Jadi air ini ya, yaitu air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Jadi istilahnya air hangat ya, air hangat. Umpamanya kita ada jeding lah, atau padasan buat wudhu ya, itu enggak ada tutupnya, kemudian langsung terkena terik matahari, kita buat wudhu airnya hangat. Nah itu airnya suci, mensucikan, tetapi ketika kita gunakan ya makruh ya, hukumnya makruh, tapi enggak sampai tidak mensucikan, tetap bisa digunakan dan mensucikan walaupun hukumnya makruh ketika digunakan itu. Atau dengan kata lain disebut air musyammas ya. Paham ya? Jadi apa, Kevin mau bertanya apa? Oh, jadi apakah air yang ada di wadah bak seperti gambar ini saja? Itu enggak ya. Enggak. Jadi beberapa air, entah itu dalam bak seperti ini ya, atau dalam bejana, atau di dalam gentong yang terbuat dari logam umpamanya, ketika air tersebut berubah menjadi hangat, nah itu bisa kita kategorikan sebagai air musyammas ya, air musyammas itu dengan kriteria seperti itu tadi ya. Dia berubah menjadi hangat di bawah terik matahari. Paham ya? Selanjutnya yang ketiga, air suci yang tidak mensucikan. Nah, jadi bagaimana airnya suci tapi kok tidak mensucikan? Nah, kita simak lagi. Yang pertama air mustakmal ya, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas. Jadi contohnya seperti ini, mamanya Solihin ya, dia berwudu karena lagi musim kemarau, sulit air kan, dia menghemat airnya, sehingganya ketika berwudu air itu malah diwadahi atau ditadahin di bawahnya, mau digunakan untuk hal yang lain. Nah, air itu suci, statusnya air itu suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Seperti itu, ketika kita gunakan untuk bersuci tidak sah karena sudah kita gunakan untuk bersuci sebelumnya.
Seperti itu. Yang pertama itu air suci yang tidak mensucikan. Kemudian air yang berubah salah satu sifat air itu ada 3 ya, rasa, warna, dan baunya. Jadi ketika ada air itu berubah salah satu sifatnya. Umpamanya ada sebuah sumur ya, sumur itu jernih airnya ya, airnya jernih tapi ada baunya ya, baunya menyengat dan tidak enak ya. Air itu suci ya, air itu suci tetapi tidak mensucikan. Karena apa? Karena sudah berubah salah satu sifat dasar airnya, yaitu ada baunya. Sedangkan kalau air yang murni jernih yang bisa kita gunakan untuk bersuci kan tidak bau, artinya baunya ya seperti air pada umumnya, seperti itu. Paham ya? Untuk air suci yang tidak mensucikan ada 2 kategori di sini. Selanjutnya yang terakhir, air yang terkena najis ya. Yang keempat, air yang terkena najis. Jadi air yang di sini kriterianya air yang kurang dari 2 kulah ya. 2 kulah itu seberapa? Nah, jadi ukuran 2 kulah ya, itu sebanyak 174.580 liter ya. Itu ukuran untuk 2 kulah, atau kalau di sini kelihatan mbak jeding yang sampai lebarnya bisa sampai 174.000 literan ya, jarang. Tapi kalau di pondok-pondok itu biasanya ada ya, buat mandi bersama itu lebar ya, lebarnya ada 4 meteran, panjangnya bisa sampai 6-7 meter, dan dalamnya ada 1-2 meter. Nah itu ada ya, itu masuk dalam ukuran 2 kulah gitu. Jadi ketika air 2 kulah umpamanya ini ya, jatuhan najis, kotoran cicak umpamanya, itu enggak mempengaruhi air tersebut. Air tersebut masih tetap bisa kita gunakan untuk bersuci ya, selagi air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya ya. Tapi kalau kejatuhan bangkai kambing umpamanya ya pasti berubah ya, berubah salah satu sifatnya karena akan menimbulkan bau. Jadi kriterianya itu yang penting tidak merubah salah satu sifatnya itu saja ya, itu saja gitu. Kemudian air 2 kulah yang telah berubah salah satu sifatnya. Nah ini tadi yang seperti yang Bapak jelaskan, ketika air 2 kulah tapi berubah salah satu sifatnya itu sudah termasuk dalam air yang terkena najis. Itu artinya tidak bisa untuk bersuci, seperti itu ya. Jadi 4 ini pembagian air ya. Ada air suci mensucikan, ada air suci makruh digunakan, kemudian air suci tidak mensucikan, dan yang terakhir air yang terkena najis, seperti itu. Jadi dari penjelasan yang Bapak sampaikan, kalau ada yang mau bertanya Bapak persilahkan. Eva mau tanya apa? Coba. Oh iya, jadi air yang suci yang tidak mensucikan ya. Tentang air mustakmal ditanyakan Eva, kalau digunakan selain untuk bersuci apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, asalkan ya ketika kita bersuci menggunakan air tersebut ya kita bukan habis dari sawah. Kalau dari sawah
kita wudhu terus kita tadah kan airnya kotor. Ini ya kita dalam keadaan berhadas kecil saja, artinya ketika kita tadah air tersebut itu airnya masih jernih dan nggak kotor. Jadi itu boleh kita gunakan, yang penting tidak kita gunakan untuk bersuci ya Eva, paham ya? Oke, yang lain apakah ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya. Jadi untuk selanjutnya coba dibuka di halaman selanjutnya. Di sini ada uji pemahaman ya. Nanti akan Bapak tanyakan satu persatu ya, nanti langsung dijawab saja ya. Yang pertama, jelaskan pengertian dari toharoh. Coba Kevin, yang pertama ini apa? Coba dijawab. Ya, betul sekali. Jadi toharoh adalah bersuci ya. Bersuci untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar sebelum kita melaksanakan ibadah ya, betul. Selanjutnya sebutkan alat toharoh. Emma, coba. Ya, benar. Jadi alat toharoh betul yang dikatakan Emma, air, batu, debu, tisu, itu semua termasuk dalam alat toharoh ya. Selanjutnya yang ketiga, sebutkan macam-macam pembagian air. Coba Solihin sebutkan. Yang pertama apa? Air suci, mensucikan ya, betul. Yang kedua, air suci makruh digunakan ya, betul. Kemudian yang ketiga, air suci tidak mensucikan. Kemudian yang terakhir, air suci kok air suci, air yang terkena najis ya, benar sekali ya. Kemudian yang nomor 4, jelaskan pengertian air musyammas. Coba Amelia, apa itu air musyammas? Air yang apa? Ya benar, air yang dipanaskan ya. Lebih tepatnya air yang terkena sinar matahari, seperti itu ya, langsung terkena sinar matahari langsung, itu tepat. Kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan air suci tapi tidak mensucikan? Coba Jihan, apa yang dimaksud dengan air suci tetapi tidak mensucikan? Ya benar sekali. Jadi air yang berubah salah satu sifatnya itu termasuk dalam air yang suci tetapi tidak bisa untuk bersuci atau tidak mensucikan. Jadi dari materi yang Bapak sampaikan paham semua ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi inti dari materi hari ini yaitu segala bentuk ibadah harus kita dahului dengan bersuci, entah itu suci dari hadas besar maupun hadas kecil, seperti itu ya. Ketika ibadahnya udah benar tapi kita bersuci, berwudu saja lah kita belum benar ya, otomatis sholat kita juga tidak sah, karena kita tidak rukun sholat kan juga kita harus suci ya, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, seperti itu ya. Jadi untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang toharoh itu apa saja ya bentuknya ya, Bapak cuplik sekilas. Jadi toharoh itu yang pertama wudu, kemudian mandi dan tayamum dan istinja ya, ada 4 itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini ya, semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini dengan mengucapkan lafal
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dari Bapak kurang lebihnya gua mohon maaf. Bapak akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.